Assalamualaikum, para pendengar yang budiman. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak kisah ini, sebuah cerita tentang cinta yang melintasi batas-batas profesi dan prasangka. Di tengah hiruk-pikuk pasar ikan di Jakarta, kita akan bertemu dengan Lita, seorang dokter muda berbakat, dan Rudy, seorang penjual ikan yang menyimpan rahasia besar rahasia yang akan membuat keluarga Lita terpana dan mengubah pandangan mereka selamanya. Bayangkan sebuah sore yang terik di pasar ikan Muara Angke, Jakarta. Bau air laut bercampur dengan aroma ikan segar memenuhi udara. Suara tawar-menawar pedagang dan deru mesin perahu nelayan menggema di kejauhan. Di tengah keramaian itu, Lita berdiri di sudut pasar, dekat pintu masuk klinik kecil tempatnya bekerja. Matanya tertuju pada seorang pria di kejauhan, Rudy, seorang penjual ikan dengan senyum lebar yang seolah menyapa setiap orang yang lewat. Tangan Rudy cekatan memotong ikan, membersihkan sisik, dan menimbang dagangan dengan penuh percaya diri. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang istimewa tentangnya, sesuatu yang belum diketahui siapapun, termasuk Lita. Di sekitar mereka, pasar adalah cerminan kehidupan kota, penuh warna, bising, dan syarat dengan cerita. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, ibu-ibu rumah tangga menawar dengan gigih, dan anak-anak berlari di antara tumpukan keranjang ikan. Namun, di antara keramaian itu, bisik-bisik tentang Lita dan Rudy mulai terdengar. "Apa yang dokter cantik itu lihat pada penjual ikan?" tanya seorang pedagang sayur kepada tetangga kiosnya. "Dia bisa dapat pria yang lebih baik, bukan begitu?" sahut yang lain sambil menggelengkan kepala. Di mata banyak orang, Lita dengan pendidikannya yang tinggi dan pekerjaan mulia sebagai dokter sedang menyia-nyiakan masa depannya dengan mendekati Rudy, seorang pria yang hidupnya bergelimang bau ikan dan pasar. Namun, Lita tidak mempedulikan bisik-bisik itu. Ada sesuatu dalam diri Rudy yang menarik hatinya, kebaikan yang tulus, keberanian yang diam-diam, dan mungkin sebuah rahasia yang akan mengguncang semua prasangka. Di sisi lain, ayah Lita, seorang pria konservatif yang bangga dengan status keluarganya, tidak tinggal diam. Di rumah besar mereka di pinggiran Jakarta, ia memandang Rudy dengan tatapan penuh penghakiman. "Pria itu hanya penjual ikan," katanya dengan nada tegas kepada Lita suatu malam. "Kau harus menjauh darinya. Kau punya masa depan yang lebih cerah daripada hidup dengan seseorang yang berbau amis setiap hari." Lita hanya diam, tapi hatinya bergejolak. Ia tahu ayahnya hanya ingin yang terbaik untuknya. Tapi bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa Rudy bukan sekadar penjual ikan? Bagaimana ia bisa meyakinkan ayahnya bahwa cinta tidak mengenal pangkat atau profesi? Dan yang terpenting, apa rahasia yang disembunyikan Rudy yang bahkan Lita sendiri belum tahu? Pasar ikan itu bukan sekadar latar cerita, ia adalah simbol dari kehidupan itu sendiri, penuh dengan hiruk-pikuk, penuh dengan perjuangan, dan penuh dengan prasangka yang seringkali menutupi kebenaran. Disinilah kisah Lita dan Rudy dimulai, di tengah tumpukan ikan dan keranjang anyaman. Di antara aroma laut dan teriakan pedagang, ini adalah kisah tentang cinta yang harus melawan arus, tentang keberanian untuk memilih hati di atas ekspektasi, dan tentang rahasia yang akan mengubah segalanya. Sore itu, pasar ikan Muara Angke masih ramai meski matahari mulai condong ke barat. Bau air laut dan ikan segar bercampur dengan teriakan pedagang yang menawarkan dagangan terakhir mereka. Lita, dengan seragam dokter berwarna putih yang sedikit kusut setelah seharian bekerja, baru saja selesai memeriksa pasien terakhir di klinik kecilnya di pinggir pasar. Ia sedang membereskan meja kerjanya ketika pintu klinik tiba-tiba terbuka dengan keras. Rudy masuk dengan langkah tergesa, membawa seorang anak kecil yang terisak dalam pelukannya. Lengan anak itu berdarah, luka dalam akibat tersangkut besi berkarat di pasar. "Lita, tolong, anak ini terluka," seru Rudy, suaranya penuh kepanikan tapi tetap terkendali. Lita segera bergerak, mengambil peralatan medis sambil meminta Rudy meletakkan anak itu di ranjang pasien dengan cekatan. Ia memeriksa luka, membersihkannya,
dan memberikan anestesi lokal sebelum menjahit. Rudy berdiri di samping, menahan tangan anak itu dengan lembut, berbicara pelan untuk menenangkannya. "Tenang, Nak, dokter ini hebat. Kau akan baik-baik saja," katanya, senyumnya hangat meski ada keringat di dahinya. Lita terkesan dengan ketenangan Rudy. Ia memperhatikan tangan Rudy yang kuat namun lembut. Tangan seorang pekerja keras yang ternyata juga terampil menangani situasi darurat. Setelah luka dijahit dan anak itu ditenangkan, ibunya datang dengan wajah penuh rasa syukur. Ia mencoba menawarkan uang kepada Rudy sebagai tanda terima kasih, tapi Rudy menggeleng. Menolong orang adalah kewajiban, bukan untuk dijual. Katanya sederhana, membuat hati Lita tersentuh. Setelah ibu dan anak itu pergi, Lita dan Rudy berbincang di depan klinik. Matahari sudah tenggelam, meninggalkan langit jingga yang memantul di permukaan air di dermaga pasar. Lita bertanya, "Kau belajar dari mana cara menangani luka seperti tadi?" "Itu bukan keahlian biasa untuk seorang penjual ikan." Rudy tersenyum kecil, matanya menyipit seolah menyimpan rahasia. "Hidup di pasar mengajarkan banyak hal, Dok. Kadang-kadang kita harus siap untuk apa saja," jawabnya, nada suaranya santai tapi penuh makna. Lita merasa ada sesuatu yang istimewa tentang Rudy. Bukan hanya kebaikan hatinya, tapi juga cara dia berbicara penuh keyakinan namun rendah hati. Mereka berbincang lebih lama tentang pasar, tentang pasien Lita, tentang ikan-ikan yang Rudy jual. Rudy bercerita bagaimana ia bangun sebelum fajar untuk menangkap ikan terbaik, dan Lita menceritakan mimpinya membuka klinik gratis untuk warga miskin. Ada percikan di antara mereka, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti benang tak kasat mata yang mulai mengikat hati mereka. Malam itu, ketika Lita berjalan pulang ke rumahnya di pinggiran Jakarta, pikirannya dipenuhi oleh Rudy. Senyumnya, suaranya, dan kebaikan yang ia tunjukkan tadi siang terngiang di kepalanya. Ia tersenyum sendiri, merasakan kehangatan di dadanya yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di sudut hatinya, ia tahu bahwa perasaan ini akan membawanya pada tantangan besar, terutama ketika ayahnya yang begitu bangga dengan status keluarganya mengetahui bahwa putrinya mulai terpikat pada seorang penjual ikan. Di pasar, bisik-bisik tentang Lita dan Rudy mulai menyebar lebih luas. Para pedagang memperhatikan tatapan Lita yang sering tertuju pada kios Rudy, dan beberapa mulai menggoda Rudy dengan candaan ringan. "Hati-hati, Ruth, dokter itu terlalu tinggi untukmu," kata seorang pedagang cumi-cumi sambil tertawa. Rudy hanya tersenyum, tak membalas, tapi matanya penuh tekad. Ia tahu apa yang orang pikirkan tentangnya. Tapi ia juga tahu bahwa hidupnya jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pagi di pasar ikan Muara Angke selalu penuh kehidupan. Cahaya matahari pagi menyelinap di antara celah-celah atap pasar, menyinari tumpukan ikan segar yang berkilau. Lita, dengan tas kecil berisi alat medis, mulai sering terlihat di pasar, bukan hanya untuk ke klinik, tetapi untuk mencuri pandang ke kios Rudy. Setiap langkahnya di pasar kini terasa berbeda, ada debar di dadanya setiap kali ia melihat Rudy yang selalu menyapa dengan senyum lebar dan sapaan hangat. "Selamat pagi, Dok. Sudah sarapan?" Rudy bukan sekadar penjual ikan biasa di mata Lita. Ia sering melihatnya memberikan ikan gratis kepada seorang ibu tua yang kesulitan membayar, atau membagikan potongan ikan kecil kepada anak-anak pasar yang kelaparan. Suatu hari, Lita menyaksikan Rudy menolak pembayaran dari seorang nelayan tua yang hanya punya beberapa lembar rupiah. "Simpan uangnya, Pak, beli susu untuk cucu Bapak," kata Rudy dengan tawa ringan, seolah itu hal biasa. Lita terpana kebaikan Rudy begitu alami, tanpa pretensi, dan itu membuat hatinya semakin terpikat. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama di sela-sela kesibukan. Setelah klinik tutup, Lita sering mampir ke kios Rudy. Duduk di bangku kecil di samping tumpukan keranjang ikan. Di bawah sinar lampu pasar yang temaram, mereka berbagi cerita. Lita bercerita tentang mimpinya membuka klinik gratis untuk warga miskin di sekitar pasar, tempat orang-orang seperti ibu tua dan anak-anak kelaparan itu bisa berobat tanpa khawatir biaya. "Aku ingin membantu, Ruth,"
Tapi terkadang aku merasa mimpiku terlalu besar, katanya, matanya penuh semangat, tapi juga keraguan. Rudy mendengarkan dengan penuh perhatian. Tangannya sibuk mengasah pisau, tetapi matanya tak lepas dari Lita. Mimpi besar itu, bagus, dok, aku juga punya mimpi. Tahu, aku ingin laut kita tetap hidup, ikannya nggak habis. Supaya anak-anak di pasar ini, suatu hari, masih bisa lihat ikan-ikan berenang bebas, bukan cuma di piring. Lita tersenyum, terpesona oleh cara Rudy berbicara sederhana, tapi penuh makna. Ia mulai melihat bahwa di balik bau amis dan pakaian sederhana, Rudy memiliki visi yang besar, jauh melampaui kios kecilnya. Suatu sore, setelah hujan reda dan pasar mulai sepi, Rudy menggenggam tangan Lita dan menyerahkan sesuatu yang dibungkus kain. Ini untukmu, katanya, sedikit malu-malu. Lita membuka bungkusan itu dan menemukan sebuah patung kecil berbentuk ikan. Diukir dengan indah dari kayu jati, aku buat sendiri, tambah Rudy, wajahnya memarah. Supaya kamu ingat pasar ini, dan mungkin juga ingat aku. Lita tersentuh. Ia membalas dengan memberi Rudy sebuah kotak kecil berisi peralatan pertolongan pertama. Ini supaya kamu bisa terus menolong orang, seperti waktu itu, katanya, matanya berkaca-kaca. Saat itulah, Lita menyadari bahwa perasaannya telah tumbuh menjadi cinta. Setiap senyum Rudy, setiap cerita yang mereka bagi, setiap tindakan kecilnya yang penuh kebaikan, membuat hatinya semakin yakin. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayang-bayang kekhawatiran. Ia tahu ayahnya, yang begitu keras kepala tentang status dan profesi, tak akan pernah merestui hubungan ini. Setiap malam, ketika ia pulang ke rumah, pertanyaan ayahnya tentang pria yang pantas untuknya terasa seperti beban. Kau harus cari seseorang yang setara. Lita, dokter, pengacara, atau pengusaha, kata ayahnya suatu malam. Nada suaranya penuh harapan, tapi juga tegas. Lita hanya mengangguk, tapi hatinya memberontak. Ia membayangkan Rudy dengan tangan penuh sisik ikan, tapi hati penuh kebaikan, dan ia tahu bahwa setara bukan tentang profesi atau harta, melainkan tentang hati. Namun, ia juga tahu bahwa meyakinkan ayahnya akan menjadi perjuangan berat. Di pasar, bisik-bisik tentang mereka semakin keras. Dokter Lita jatuh cinta sama penjual ikan? Sayang sekali, dia bisa dapat yang lebih baik, kata seorang pedagang sambil menggelengkan kepala. Lita mendengarnya, tapi ia memilih untuk tersenyum dan berjalan melewati kios Rudy, tempat ia merasa paling diterima. Malam itu, di kamarnya, Lita memegang patung ikan kayu dari Rudy, jari-jarinya mengusap ukiran halus itu. Ia tahu bahwa cinta ini, meski indah, akan membawanya pada badai. Tapi di dalam hatinya, ia merasa siap-siap untuk memperjuangkan Rudy, siap untuk menghadapi dunia yang penuh penilaian. Cahaya lampu ruang makan yang hangat tak mampu menutupi ketegangan di udara. Lita duduk di meja makan, tangannya mencengkeram gelas air, matanya menatap ayahnya dengan campuran tekad dan ketakutan. Ia baru saja mengumpulkan keberanian untuk berbicara tentang Rudy, tentang perasaannya yang kini tak bisa lagi disembunyikan. Ayah, aku ingin menikah dengan Rudy, katanya. Suaranya mantap, meski jantungnya berdegup kencang. Ayah Lita, Pak Hadi, menegakkan tubuhnya di kursi. Wajahnya memarah, matanya menyipit penuh ketidakpercayaan. Rudy, penjual ikan itu. Suaranya menggelegar, mengguncang keheningan rumah. Lita, kau dokter, anakku yang berpendidikan tinggi. Kau pikir aku akan membiarkanmu menghancurkan masa depanmu dengan pria seperti itu? Ia menampar meja, membuat piring-piring bergetar. Ibu Lita, yang duduk di samping, hanya menunduk, tak berani menyela. Lita mencoba menjelaskan tentang kebaikan Rudy, tentang mimpinya yang besar, meski ia hanya penjual ikan. Tapi kata-katanya tenggelam dalam kemarahan ayahnya. Cukup, bentak Pak Hadi, mulai besok, kau tidak boleh ke pasar lagi. Aku akan mencarikan pria yang pantas untukmu. Malam itu, Lita dikurung di kamarnya, pintu terkunci, hatinya hancur. Ia memegang patung ikan kayu dari Rudy. Kini memandangnya dengan tatapan penuh penilaian.
"Kau terlalu berani, Ruth, mendekati anak orang kaya," kata seorang pedagang tua sambil menggelengkan kepala. Rudy berusaha tersenyum, tapi hatinya gelisah. Ia mencoba menghubungi Lita, tapi teleponnya tak dijawab. Klinik kecil di pinggir pasar tetap tutup dan Lita tak muncul selama berhari-hari. Rudy mulai merasa kehilangan, seperti ikan yang terperangkap di jaring, tak tahu cara meloloskan diri. Sementara itu, di rumah, Pak Hadi mengatur pertemuan antara Lita dan seorang pengacara kaya bernama Reza. Pria yang dianggapnya pantas untuk putrinya. Reza datang dengan setelan rapi dan senyum penuh percaya diri, tapi Lita hanya duduk diam, pikirannya melayang ke Rudy. Pertemuan itu berakhir dengan Lita menolak Reza dengan sopan tapi tegas, membuat ayahnya semakin marah. "Kau membangkang demi penjual ikan itu," teriak Pak Hadi. Lita tak menjawab, hanya menunduk. Hatinya terasa semakin berat. Personal stress dan tekanan keluarga mulai membebani Lita. Ia mulai kehilangan nafsu makan, wajahnya pucat dan tubuhnya melemah. Suatu malam, ia pingsan di kamarnya. Patung ikan kayu jatuh dari tangannya ke lantai. Ketika sadar, ia sudah berada di rumah sakit, terbaring di ranjang dengan infus di tangannya. Dalam mimpi dan delirinya, ia terus memanggil nama Rudy. Suaranya lemah, tapi penuh kerinduan. Perawat yang mendengarnya hanya bisa menggelengkan kepala. Tak tahu siapa Rudy yang dimaksud. Pak Hadi yang selama ini keras kepala mulai goyah melihat kondisi putrinya. Ia duduk di samping ranjang Lita, memandang wajah pucat anaknya yang terus menyebut nama Rudy. Di matanya ada kilasan penyesalan. "Apa yang sudah kulakukan?" gumamnya. Untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan keputusannya. Ia tahu Lita tak akan pernah bahagia dengan pria seperti Reza, bukan jika hatinya terpaut pada orang lain. Dengan hati berat, ia memutuskan untuk mencari Rudy, pria yang selama ini ia anggap rendah demi kebahagiaan putrinya. Di pasar, Rudy masih bekerja seperti biasa, tapi senyumnya tak lagi secerah dulu. Ia merindukan Lita, merindukan obrolan mereka di bawah lampu pasar, merindukan tawa kecilnya saat menerima patung ikan kayu ketika seorang pedagang memberitahunya bahwa Lita dirawat di rumah sakit. Jantungnya seperti berhenti. Tanpa berpikir panjang, ia menutup kiosnya dan berlari menuju rumah sakit, bertekad untuk berada di sisi Lita, apapun yang terjadi. Di kamar rumah sakit yang diterangi lampu neon pucat, Lita terbaring lemah, tubuhnya masih terhubung dengan selang infus. Suara detak jantungnya di monitor berdengung pelan, mengisi keheningan ruangan. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dan Rudy masuk dengan langkah cepat namun hati-hati. Wajahnya penuh kecemasan, tapi matanya berbinar saat melihat Lita. Ia berlutut di sisi ranjang, menggenggam tangan Lita yang dingin. "Lita, aku di sini," bisiknya, suaranya penuh kelembutan. Lita membuka matanya perlahan dan saat melihat Rudy, senyum kecil muncul di wajahnya yang pucat. "Ruth, kau datang?" katanya, suaranya lemah tapi penuh kebahagiaan. Pak Hadi yang berdiri di sudut ruangan menyaksikan momen itu dengan hati yang terenyuh. Selama ini, ia hanya melihat Rudy sebagai penjual ikan, seseorang yang tak pantas untuk putrinya. Namun, melihat bagaimana Rudy menatap Lita dengan penuh cinta, mendengar nada tulus dalam suaranya, ia mulai memahami kebaikan Rudy bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan status atau profesi. Dengan langkah berat, Pak Hadi mendekati mereka. "Rudy," katanya, suaranya bergetar, "jika kau benar-benar membuat anakku bahagia, aku tak punya hak untuk menghalangi." Rudy menatap Pak Hadi. Matanya penuh rasa syukur dan hanya mengangguk, tak mampu berkata-kata. Hari-hari berikutnya, Lita mulai pulih. Warna kembali ke wajahnya dan semangatnya perlahan bangkit. Rudy tak pernah jauh dari sisinya, membawa cerita-cerita kecil dari pasar untuk membuatnya tersenyum. Ketika Lita akhirnya diperbolehkan pulang, ia dan Rudy mulai merencanakan masa depan mereka. Mereka memutuskan untuk mengadakan pernikahan sederhana di pasar ikan Muara Angke, tempat mereka pertama kali bertemu. "Pasar ini adalah rumah kita," kata Lita sambil tersenyum.
memegang tangan Rudi. Di sini, kita akan memulai hidup baru bersama. Persiapan pernikahan berlangsung dengan penuh kehangatan. Para pedagang di pasar yang awalnya penuh bisik-bisik dan penilaian, kini ikut membantu dengan antusias. Pada yang menyumbang ikan segar untuk hidangan, ada yang menghias pelataran pasar dengan bunga-bunga sederhana, dan ada pula yang meminjamkan kain warna-warni untuk tenda. Pasar yang dulu penuh dengan prasangka kini menjadi saksi kebahagiaan mereka. Lita dan Rudi juga berbagi rencana besar mereka, membuka klinik gratis di pinggir pasar, tempat warga miskin bisa berobat tanpa beban. Ini untuk kita semua, kata Rudi kepada para pedagang, untuk anak-anak yang bermain di pasar, untuk ibu-ibu yang berjuang setiap hari. Pak Hadi, yang kini telah melunak, ikut terlibat dalam persiapan. Ia datang ke pasar untuk pertama kalinya, bukan dengan tatapan merendahkan, melainkan dengan rasa hormat. Ia melihat Rudi berbicara dengan para pedagang, mengatur segalanya dengan penuh percaya diri, dan ia mulai memahami mengapa Lita memilih pria ini. Aku salah menilaimu, Rudi, katanya suatu sore, saat mereka duduk bersama di kios Rudi. Kau punya hati yang besar. Rudi hanya tersenyum, menjawab dengan sederhana, saya cuma ingin Lita bahagia. Pak, malam sebelum pernikahan, Lita dan Rudi duduk di dermaga pasar, di bawah langit yang penuh bintang. Mereka memandang air yang berkilau, mencerminkan lampu-lampu pasar yang masih menyala. Kau tahu, Rud, kata Lita, memegang patung ikan kayu yang selalu ia simpan, aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini. Tapi aku tak pernah merasa sebahagia ini. Rudi menggenggam tangannya, matanya penuh cinta, dan aku tak pernah menyangka seorang dokter cantik akan mau duduk di samping penjual ikan seperti aku. Candanya membuat Lita tertawa. Hari pernikahan tiba di pasar ikan Muara Angke, dihiasi dengan sederhana namun penuh makna. Kain warna-warni tergantung di antara kios-kios, bunga-bunga murah dari pedagang pasar disusun rapi, dan aroma ikan segar bercampur dengan wangi masakan tradisional yang disiapkan oleh para tetangga. Lita mengenakan kebaya putih sederhana, rambutnya dihias dengan melati. Sementara Rudi tampil gagah dengan beskap hitam yang dipinjam dari seorang pedagang tua. Pasar yang biasanya bising kini penuh dengan tawa dan ucapan selamat dari para pedagang, nelayan, dan warga sekitar yang datang untuk merayakan cinta Lita dan Rudi. Namun, tepat sebelum upacara dimulai, sebuah pemandangan tak terduga mengguncang semua orang. Dari ujung jalan menuju pasar, deretan mobil mewah berkilau di bawah sinar matahari memasuki pelataran. Para pedagang berhenti bergerak, mulut mereka ternganga, dan bisik-bisik mulai terdengar. Itu siapa? Apa ini keluarga dokter? Tanya seorang pedagang sayur. Rudi, yang berdiri di samping Lita, hanya tersenyum kecil, seolah tak terkejut. Dari salah satu mobil, seorang pria berpakaian rapi turun, membawa dokumen dan mendekati Rudi. Pak Rudi, semua sudah siap, katanya, menyerahkan sebuah map. Lita memandang Rudi dengan kebingungan. Rud, apa ini? Tanyanya, suaranya penuh rasa ingin tahu. Rudi menggenggam tangannya, matanya berbinar dengan campuran kebanggaan dan kerendahan hati. Lita, ada sesuatu yang harus kuberitahu, katanya pelan di depan semua orang para pedagang. Keluarga Lita dan warga pasar Rudi mengungkapkan rahasianya. Ia bukan sekadar penjual ikan, ia adalah pemilik perusahaan ekspor hasil laut terbesar di Jakarta, yang selama ini ia sembunyikan di balik kehidupan sederhananya di pasar. Kios kecilnya hanyalah cara untuk tetap terhubung dengan akarnya, dengan orang-orang yang membesarkannya, dan dengan laut yang ia cintai. Keheningan sesaat menyelimuti pasar, diikuti oleh sorak-sorai dan tawa tak percaya dari para pedagang. Rudi, kau bohongi kami selama ini, teriak seorang nelayan, tapi wajahnya penuh tawa. Pak Hadi, yang berdiri di dekat Lita, hanya bisa menggelengkan kepala, wajahnya bercampur antara kagum dan malu atas prasangkanya selama ini. Lita, bagaimanapun, tak terlihat terkejut. Ia memandang Rudi dengan mata penuh cinta. Tangannya meremas tangan Rudi lebih erat. Aku mencintaimu bukan karena apa yang kamu miliki, Ruth, katanya,
Suaranya mantap. Aku mencintaimu karena siapa kamu, pria yang menolong anak kecil, yang memberi ikan pada ibu tua, yang membuat patung ikan untukku. Upacara pernikahan berlangsung dengan penuh kehangatan. Dengan dukungan perusahaan Rudy, mereka akan membuka klinik gratis di pasar, lengkap dengan fasilitas modern untuk melayani warga miskin. Selain itu, Rudy mengumumkan program untuk melindungi sumber daya laut, memastikan para nelayan bisa terus hidup dari laut tanpa merusaknya. Ini bukan hanya untuk kita, kata Rudy, suaranya penuh semangat. Ini untuk pasar ini, untuk anak-anak kita, untuk masa depan. Para pedagang bersorak, beberapa di antaranya menitikkan air mata. Pak Hadi yang kini benar-benar menerima Rudy, maju dan memeluk menantunya, sebuah isyarat yang membuat Lita tersenyum lebar. Malam itu, pasar ikan berubah menjadi panggung perayaan, ada musik dangdut dari pengeras suara tua, tarian spontan dari anak-anak pasar, dan hidangan ikan bakar yang disantap bersama. Lita dan Rudy berdansa di bawah lampu-lampu pasar, di tengah tawa dan tepukan tangan, menutup hari itu dengan kebahagiaan yang tak terlupakan.